Bab 206. Apakah Junjiu terlihat seperti Jun Mingye dan istrinya Mendong? Menyerupai, fitur wajahnya sangat mirip, tapi momentum dan kecerdasannya bahkan lebih baik dari Jun Mingye dan yang lainnya. Hesang dan Zuoqi juga telah melayani di bawah Jun Mingye selama 20 tahun, dan mereka sangat jelas tentang karakter dan kebijaksanaan Jun Mingye. Pahami juga istri jenderal, karakter Mendong. Namun saat ini, keduanya memiliki intuisi bahwa jika Jun Mingye dan yang lainnya bertemu dengan Junjiu, mereka juga akan merasakan sakit kepala. Junjiu terlalu pintar, terlalu berperut hitam. Rencana mereka baru saja dimulai, dan mereka semua sudah ketahuan. Zuoqi diam-diam berlutut untuk memberi hormat, menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan muda." Hesang melirik Zuoqi, dan tidak menyangkal bahwa dia juga berlutut untuk memberi hormat. Dengan suara rendah, dia menyebut Junjiu sebagai tuan muda. Sekarang, semua orang bodoh tahu bahwa Junjiu telah menemukan segalanya. Tapi Hesang bingung, dan dia bertanya, Hesang ingin bertanya bagaimana tuan muda mengetahuinya. Tanda tanya petik 2, bahkan tidak tahu siapa bayinya saat itu. Itu dibawa ke rumah Jun oleh kaisar tertinggi kerajaan Tianzong, Feng Xiao. Bahkan jika Anda bisa mengetahuinya sedikit, Anda tidak akan tertipu oleh Jun Yunsui jika Anda tanya Feng Xiao. Petik 2, kami tidak tertipu, kata Zuoqi tanpa sadar. Tidak, Junjiu tersenyum dingin, dan dia melanjutkan, jika tidak, bagaimana Jun Yunsui bisa berpartisipasi dalam pemilihan kuota benih? Jika tidak, mengapa dia begitu terkejut saat melihatku? Tubuh Sang, dia memiliki perut gelap dan bibir bengkok, dan posturnya sembrono dan sulit diatur. Dia menemukan semuanya. Hesang diam-diam terkejut, ternyata tidak ada yang luput dari pandangan Junjiu. Betapa pintar dan liciknya ini. Hesang terkejut tetapi juga sangat bersemangat, merupakan berkah bagi pawai malam mereka bahwa tuan muda itu begitu luar biasa. Hesang berkata, tuan muda itu benar. Jun Yunsui memiliki token di tangannya, dan dia juga memiliki harta yang saya kirim selama pawai malam. Oleh karena itu, saya tidak meragukan identitas Jun Yunsui untuk sementara waktu. Tetapi setelah melihat tuan muda, lelaki tua itu segera mengetahui. Karena aku mirip dengan Jun Mingye dan istrinya. Hesang dan Zuoqi mengernyit saat mendengar Junjiu langsung memanggil nama Jun Mingye. Hesang terus mengangguk dan berkata, itu benar. Penampilanmu, tuan muda, sangat mirip dengan sang jenderal dan istrinya. Ini adalah alasan nomor satu mengapa lelaki tua ini mencurigai Jun Yunsui sebagai pemalsuan. Tuan muda, kami tidak akan pernah membiarkan Jun Yunsui menggantikanmu. Arti identitasmu, ada alasan untuk semua ini. Zuoqi takut Junjiu akan salah paham, jadi dia buru-buru berbicara. Mengangkat alis dan menyipitkan mata, Junjiu, katakan. Zuoqi dan Hesang saling memandang dengan ekspresi rumit. Pada akhirnya, Hesang berkata, semuanya dimulai 15 tahun yang lalu, ketika Nyonya tidak mengandung Anda, tuan muda. Hesang berbicara, suaranya yang tua dan dalam lelah dan penuh desahan. Dia memberitahu Junjiu sebuah kisah yang telah lama berlalu, dan kisah inilah yang mengubah kehidupan pemilik aslinya dan menyebabkan apa yang terjadi di masa lalu. Feng Xiao juga mengatakan bahwa ibu Junjiu, Mendong, adalah orang luar. Namun identitas Mendong tidak disebutkan. Menurut Hesang, identitas Mendong lah yang membawa bencana. Mereka tidak tahu detailnya, mereka hanya tahu ada yang merampok Mendong. Dan Jun Mingye membawa Ye Xingjun untuk bertarung sampai ke sana, dalam pertempuran di lembah helm darah itu, darah mengalir seperti sungai, dan pertempuran itu berlangsung. Selama 3 hari 3 malam, pawai malam langsung kehilangan setengah dari pasukannya dalam pertempuran itu. Jun Mingye tidak tahan dengan fakta bahwa pasukan Ye Xing hancur di Blood Helms Valley, dan segera memerintahkan pasukan Ye Xing untuk mundur. Pada saat itu, Jun Mingye telah menembus guru spiritual tingkat 8. Dia memasuki kamp musuh sendirian dan menyelamatkan Mandong. Pada titik ini, masalah menjadi tenang untuk sementara, karena Mandong sedang hamil. Tapi kedamaian ini hanya berlangsung pada hari Mendong melahirkan Junjiu. Kelompok itu melakukannya lagi. Hesang berkata dengan nada sedih, Jenderal tidak mengizinkan kami ikut campur dalam pertempuran kedua ini. Tapi dia meninggalkan surat untuk kami. Kami baru tahu setelah itu bahwa itu adalah surat terakhir sang jenderal. Kembali sejak dia pergi, Nyonya saya juga pergi dengan jenderal. Suara Zuoqi tercekat oleh isak tangis.
Kesetiaan mereka kepada Jun Mingye akan tetap teguh sampai mati, dan mereka tidak akan pernah melupakan kematian Jun Mingye selama bertahun-tahun. Mungkin mereka selalu menyesal tidak bermain bersama di awal. Bahkan jika mereka semua mati di medan perang, sama saja menyesalinya malam ini. Dari awal hingga akhir, sikap Jun Jiu sangat tenang. Dia sepertinya mendengarkan cerita orang lain, tanpa banyak reaksi. Ketika Hesang dan Zuoqi berhenti berbicara, Jun Jiu mengangkat alisnya. Selesai, Zuoqi dan Hesang tertegun. Apakah ada hal lain yang ingin dikatakan? Melihat ekspresi mereka seperti ini, Jun Jiu sedikit menyipitkan matanya. Dia berkata, saya punya 3 pertanyaan. Ketika Jun Mingye dan yang lainnya meninggal, apakah Anda menemukan mayat dalam pawai malam? Kedua, siapa orang-orang itu? Ketiga, mengapa Anda ingin Jun Yunsue menggantikan saya? Mayat jenderal dan istrinya tidak ditemukan di awal. Ye Xingjun berspekulasi bahwa mereka seharusnya dihancurkan oleh para pencuri itu. Tuan muda bertanya siapa orang-orang itu. Kami juga ingin mengetahui identitas mereka. Tapi sampai sekarang, saya belum menemukan siapa mereka. Saya hanya tahu bahwa mereka berhubungan dengan Nyonya. Hesang menjawab pertanyaan kedua. Ketika sampai pada yang ketiga, Hesang dan Zuoqi berhenti selama 2 detik sebelum berbicara. Keputusan untuk membiarkan Jun Yunsue menggantikan sementara Tuan Muda adalah demi keselamatanmu, Tuan Muda. Untukku, Jun Jiu tertawa, menarik, karena takut Jun Jiu tidak akan mempercayainya. Hesang buru-buru menjelaskan. Tuan Muda, saya tidak tahu, pencuri itu telah bersembunyi dalam kegelapan dan menatap pawai malam saya selama ini. Saya harus bersembunyi di 5 sekte pawai malam saya, dan tidak berani kembali ke kerajaan Tianzong. Saya khawatir mereka akan menemukan kerajaan Tianzong sepanjang jalan dan menemukan Tuan Muda. Keberadaan Anda, Jun Jiu berkedip, dia tahu ini. Feng Xiao juga mengatakan bahwa tujuan menyamarkannya sebagai putri Jun Qingqiao, tuan ketiga dari keluarga Jun, adalah untuk melindunginya. Tapi Jun Jiu bingung, karena orang-orang itu membunuh Jun Mingye dan istrinya, mengapa mereka ingin mengejarnya, seorang bayi? Bukankah ini aneh dan sama sekali tidak masuk akal? Jun Jiu menatap Mo Yue, dia tidak bisa melihat ekspresi wajahnya dengan jelas sambil berdiri dalam kegelapan. Tapi Jun Jiu bisa merasakan bahwa mata Mo Yue tertuju padanya sepanjang waktu. Zuoqi berkata, demi keamanan Tuan Muda, dan untuk menarik pencuri itu, kami memutuskan untuk membiarkan Jun Yunsue menggantikanmu dan diam-diam melindungimu, Tuan Muda. Perlindungan, tapi aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Dan aku sangat membencinya. Tidak masalah jika seseorang mengganti identitasku, apakah itu baik atau buruk. Suara Jun Jiu terdengar dingin. Samar-samar mengungkapkan paksaan yang berat dan terengah-engah. Syok melintas di mata Zuoqi dan Hesang. Momentum yang sangat kuat. Apakah Jun Jiu benar-benar gadis berusia 14 tahun? Mengapa itu memberi mereka perasaan menghadapi Zheng Jinjun Mingye? Saking kuatnya, membuat orang menyerah. Hesang membuka mulutnya, dan dia berkata, Tuan Muda, tenanglah. Kami akan berurusan dengan Jun Yunsue. Palsu, tidak. Simpan dia untukku. Jun Jiu melihat melewati Zuoqi dan mereka berdua, dan mendarat di Jun Yunsue. Tubuhnya dingin dan kejam. Jun Jiu mengaitkan bibirnya dan tersenyum haus darah. Gagasan menggunakan dia untuk memikat orang-orang itu sangat bagus. Tapi rencananya, aku harus mengubahnya. Bab 207. Jun Jiu berkata, pertahankan Jun Yunsue seperti biasa. Kamu harus melanjutkan rencanamu untuk menggembar-gemborkannya. Dan itu akan lebih baik dan lebih lancang dari rencanamu. Pada saat yang sama, jangan lupa untuk melindunginya, agar mereka bisa pastikan dia adalah Night Marcher. Tuan Muda, jika mereka benar-benar datang ke sini untuk identitasku sebagai putri Jun Mingye, maka mereka akan menggunakan Jun Yunsue sebagai umpan. Jika tidak, tidak akan terlambat untuk membunuhnya. Percakapan berubah, Jun Jiu menyipitkan matanya dengan dingin. Tapi aku benar-benar benci Jun Yunsue yang selalu datang untuk merusak ketenanganku. Jangan khawatir, Tuan Muda, kami akan menjaga Jun Yunsue dengan baik. Kami tidak akan membiarkan dia mengganggumu lagi, kata Zuoqi. Jun Jiu meliriknya dan menggelengkan kepalanya dengan dingin. Demi perencanaan, sebagai Tuan Muda dari pawai malam, Jun Yunsue tidak perlu takut padanya. Dan mereka memiliki dendam, jadi Jun Yunsue seharusnya tidak bersembunyi dari mereka. Umpan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan kegagalan. Sepertinya dia telah memikirkan sesuatu dan punya ide.
Jun Jiu berjalan menuju Jun Yunsue. Tidak cukup bagimu untuk mendorongnya, itu cukup untuk membuatnya panas. Apa yang ingin kamu lakukan, Tuan Muda? Jun Jiu mengabaikan He Sang. Dia menatap Mo Yue dan tersenyum, bisakah kamu membuat penghalang untuk memblokir suara? Petik 2. Oke, jawaban yang dalam, hanya satu kata, mengungkapkan makna yang sangat malas dan menggoda. Dengan lembut bergema di telinga, menggoda dan gembira. Mo Yue menggerakkan ujung jarinya, dan aula itu segera diselimuti penghalang transparan, dan tidak ada suara yang keluar. Zuo Qi dan He Santong merasakan paksaan yang menakutkan saat ini. Mereka diam-diam melirik Mo Yue dengan ngeri, dengan ekspresi terkejut dan terganggu. Siapakah pria misterius ini? Kenapa dia bersama Tuan Muda? Dan mengapa Tuan Muda memiliki sikap yang tidak biasa terhadapnya? He Sang tiba-tiba merasa bahwa berita yang dia kirim ke kerajaan Tianzong untuk diselidiki masih jauh dari cukup. Jun Jiu lebih kuat, lebih pintar, dan lebih kuat daripada berita dan informasi. Mereka menoleh dan melihat Jun Jiu berdiri di samping Jun Yunsue. Tampaknya menyadari bahaya yang akan segera terjadi. Jun Yunsue menutup matanya rapat-rapat dalam keadaan koma, dan tubuhnya masih sedikit gemetar ketakutan. Mungkin Jun Yunsue tidak ingat, tetapi tubuhnya secara naluriah merasakan ketakutan yang mendalam terhadap Jun Jiu. Mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di kepala Jun Yunsue, kekuatan mental Jun Jiu terendam di dalamnya. Dalam sekejap, jeritan yang melengking dan menyakitkan terdengar, suaranya menusuk telinga, dan jantung dari penjerit itu terkepal seolah hendak dihancurkan. Dengan mata terbelalak, Zuo Qi dan He Sang menatap Jun Jiu dengan tak percaya. Ketika mereka melihat gerakan Jun Jiu, mereka secara intuitif merasakan semacam ketakutan yang berasal dari jiwa. Itu adalah kekuatan yang bisa membunuh mereka kapan saja, itu sangat menakutkan. Xiao Hu duduk di atas meja, menatap Jun Jiu dengan penuh semangat. Ia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa meskipun kekuatan ini sangat kuat, ia tidak dapat sering digunakan. Lagi pula, itu bukan tubuh asli, dan kecocokan jiwa tidak 100%. Penggunaan kekuatan mental yang sering dapat membuat tubuh ini tidak mampu menahannya, dan kemudian runtuh dan hancur. Hanya master yang berani menggunakan kekuatan mental yang begitu berisiko. Jeritan berlangsung selama sebatang dupa penuh, telinga Zuo Qi dan yang lainnya mati rasa, dan otak mereka dipenuhi dengan gema yang berdengung. Untungnya, Mo Yue memblokir berita tersebut, sebaliknya jika menyebar dan orang-orang kembali setelah mendengar berita tersebut, mereka tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jun Jiu menarik tangannya, oke. Keringat tipis muncul di dahinya, dia mundur selangkah, berbalik dan sedikit mengguncang tubuhnya. Menggunakan kekuatan mental berkali-kali dalam beberapa hari berturut-turut merupakan beban berat bagi Jun Jiu. Tubuh jatuh kembali dengan beberapa kehilangan kekuatan. Tapi saat berikutnya, dia jatuh ke pelukan yang lebar dan hangat. Nafas yang akrab mengalir ke wajahnya, sekuat api yang menggerakkan hatinya. Jun Jiu adalah seseorang yang suka menikmati dirinya sendiri, dia merilekskan tubuhnya. Tubuh membiarkan dirinya dengan malas bersandar di lengan Mo Yue. Mendongak, dia melihat ekspresi kaget Zuo Qi dan yang lainnya. Mereka takut pergi menemui Mo Yue, tetapi mereka terkejut karena Jun Jiu begitu akrab dengan pria aneh. Tidak tertarik dengan reaksi mereka, Jun Jiu berkata, ketika Jun Yunsue bangun besok, kamu hanya perlu bekerja sama dengan permintaannya. Tidak peduli seberapa berlebihan permintaannya, kamu harus melakukannya. Tuan Muda, He Sang He Zuo Qi bingung, tetapi mereka sangat merasakan ada sesuatu yang salah. Setelah Jun Yunsue bangun, apa yang baru saja dilakukan Jun Jiu untuk memberitahu mereka sepagi ini? Semakin saya memikirkannya, semakin takut saya ingin membuat masalah. Bibir sedikit bengkok, Jun Jiu tersenyum dengan perut gelap dan licik. Dia berkata, Anda hanya perlu melakukannya. Jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda dapat menghubungi saya dan saya akan membantu Anda. Petik 2. Zuo Qi, tidak, kami pasti akan menyelesaikan tugas yang Anda percayakan, Tuan Muda. He Sang, itu benar, kami tidak akan pernah mengecewakan Tuan Muda. Benarkah? Aku akan menunggu dan melihat. Jun Jiu menjatuhkan kalimat ini dengan enteng. Dia membuka tangannya, dan Xiao Hu berlari dengan terhuyung-huyung. Khawatir Jun Jiu kelelahan, Xiao Hu tidak melompat ke pelukannya dengan genit. Ini membuat Jun Jiu merasa sedikit hampa. Saat berikutnya, Mo Yue memeluknya dan pergi.
Zuoqi dan He Sang memperhatikan bahwa istana terlalu sunyi. Mereka memanggil Tuan Muda dan mendongak lagi. Hanya mereka dan Jun Yunsui yang tidak sadarkan diri yang tersisa di aula. Tidak ada tanda-tanda Junjiu sama sekali. Dalam keadaan kesurupan, mereka mengira itu hanya halusinasi mereka. Zuoqi memandang He Sang, Tuan Muda benar-benar ada di sini. Ya, petik 2. Lalu apa yang dikatakan Tuan Muda itu? Kami benar-benar ingin melakukannya. Zuoqi menelan ludah. He Sang memicingkan matanya ke arahnya, alisnya berkerut, dan ekspresinya dalam. Karena Tuan Muda tahu yang sebenarnya, kita harus mematuhi perintahnya. Ayo lakukan seperti yang dikatakan Tuan Muda. Kita akan tahu apa yang harus dilakukan saat Jun Yunsui bangun. Zuoqi, baiklah kalau begitu. Tapi He Sang, aku selalu merasa ada yang salah. Petik 2. He Sang melirik Zuoqi dan tidak mengatakan apa-apa, karena dia merasakan hal yang sama. Tuan Muda mereka bertindak dengan arogan dan sembrono, melakukan apapun yang dia inginkan. Entah kenapa, saya merasa Junjiu sedang mencoba membuat masalah. Dan itu masih melakukan hal-hal terbalik. Kotak hati. Ujung lainnya, Mo Yue membawa Junjiu kembali ke rumah. Junjiu sangat lelah sehingga dia bersandar dengan patuh di pelukan Mo Yue tanpa berjuang atau berbicara. Xiao Wu melompat ke sofa, melingkarkan dirinya dalam lingkaran agar Junjiu membelai bulunya, dan beristirahat. Mengeriting seikat rambut Junjiu dengan ujung jarinya, Mo Yue berkata, apa yang Xiao Jiwer ingin Jun Yunsui lakukan? Dia memeluk Xiao Wu dan membelai kucing itu. Junjiu menyipitkan matanya dengan nyaman karena perasaannya yang lembut, sangat suka kucing. Kucing membuatnya bahagia. Melihat penampilan Junjiu yang puas dan bahagia, Mo Wuyu tiba-tiba mengerti mengapa Xiao Wu begitu takut bahwa Junjiu akan mengetahui kebenaran tentang menjadi harimau putih. Karena Junjiu terobsesi dengan mengisap kucing dan tidak bisa melepaskan diri. Junjiu melanjutkan dengan mengatakan, momok yang ditinggalkan oleh Jun Mingye selalu menjadi masalah. Apapun yang ingin mereka lakukan, pertama-tama seret mereka dari kegelapan ke terang, sehingga saya dapat menangani mereka dengan lebih nyaman. Saya meminta Leng Yuan untuk menyelidiki. Oke, ayo lakukan keduanya, dan tangkap tikus yang bersembunyi di kegelapan secepat mungkin. Mata Junjiu redup. Semakin dia mengerti, semakin dia menyadari bahwa kematian Jun Mingye dan istrinya tidaklah mudah. Bab 208. Keesokan paginya, Bu Song dan Wu Xiang tiba di Wuzongtai. Tanpa pemberitahuan dari pintu ke pintu, semua orang sudah siap untuk pergi, menunggu di alun-alun dengan penuh harap dan semangat. Kecuali Junjiu tidak ada di dalam. Wu Xiang melihat sekeliling dan menyentuh dagunya. Di mana 9 Xiao Jun? Bu Song menggelengkan kepalanya. Dia memandang Yun Qiao dan Jun Xiaolei, yang memandangi pintu tertutup Junjiu dengan rasa malu di wajah mereka. Segera, saya mendengar suara Yin dan Yang seseorang. Kapan ini? Kamu masih tidak bisa tidur? Junjiu ini sangat sombong, mari kita tunggu dia. Mengapa menunggunya? Tanda tanya. Kami? Siapa dia? Dia berani meminta Wu Xiang dan 2 kakak laki-lakinya untuk menunggu dia bangun. Bu Song menatap mereka dengan tajam, dan orang-orang yang berbicara bahasa itu gemetar dan segera tutup mulut. Melihat Wu Xiang lagi, mereka tidak peduli bahwa Junjiu terlambat. Dan ketika Wu Xiang hendak mengetuk pintu, pintu terbuka dari dalam, memperlihatkan kemalasan dan kantuk Junjiu sambil menggendong Xiao Wu. Terlalu banyak energi mental yang dikonsumsi, Junjiu tidak cukup tidur, dan dia terlihat malas. Dia dengan malas membuka matanya dan melirik Wu Xiang, kami datang. Wu Xiang, dia diam-diam menutupi hatinya dan menatap Junjiu dengan mata lebar, tiba-tiba dia merasa sangat bersalah. Penampilan Junjiu yang malas dan mengantuk, rasa dingin di sekujur tubuhnya telah memudar, sangat imut hingga membuat orang ingin melolong. Wu Xiang merasa bersalah, Junjiu pasti mengantuk, kan? Jika saya tahu lebih awal, saya akan datang nanti agar dia punya waktu untuk tidur lebih lama. Bu Song juga sangat merasakan hal ini. Aku sudah terbiasa melihat penampilan dingin dan sembrono Junjiu, penampilan malas dan mengantuk seperti itu tidak cukup lucu, itu menusuk hatiku. Junjiu menyipitkan mata pada mereka berdua, suaranya menjadi dingin. Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Apakah kamu tidak pergi? Ayo pergi ke balai gunung. Setelah sadar kembali, Bu Song dan Wu Xiang segera memimpin jalan. Dibutuhkan lebih dari setengah hari untuk sampai ke aula utama di puncak gunung. Tapi semua orang bersemangat dan bersemangat, tetapi tidak ada yang merasa lelah.
Sebaliknya, sikap malas dan tidak termotivasi Junjiu sangat menarik perhatian. Berjalan ke aula utama di puncak gunung, semua orang dari 5 sekte semuanya menatap Junjiu dengan ekspresi yang rumit dan tak terkatakan. Murid-murid yang menyelesaikan level bersama kecuali Junjiu semua menatap Jun Yunsue yang duduk di sebelah Zuoqi, wakil penguasa Jianzhong, di aula utama. Meski dengan cadar di wajahnya, ia tetap memiliki postur angkuh, mendominasi, dan angkuh. Dia bangga, mengangkat dagunya seperti seorang ratu, dan memandang rendah mereka. Melihat ini, Murong Nanjin dan yang lainnya saling memandang dengan heran dan bingung. Murong Nanjin telah melihat dengan matanya sendiri seperti apa wajah berkepala babi yang dimiliki Jun Yunsue di balik kerudung itu. Wajahnya masih bengkak dan tubuhnya sakit. Melihat Junjiu, dia menarik jarak terjauh. Mengapa Jun Yunsue masih sangat bangga? Melihat Zuoqi di sebelah Jun Yunsue, semua murid berpikir bersama, mungkinkah karena dukungan dari wakil penguasa Jianzhong? Wuxiang dan Gusong melangkah maju bersama, temui semua tuan, wakil tuan, dan tetua. 15 pemenang kompetisi Wuzongtai ini telah dibawa ke sini. Petik 2, pemenang akan memutuskan kasus mana yang akan bergabung di sini. Bisa jadi 5 pilihan, atau Anda bisa berinisiatif untuk merekomendasikan diri sendiri. Wuxiang dan Gusong berdiri di sisi aula utama, mereka membuka buklet di tangan mereka dan memanggil gulungan itu. Sang Yiguo, Yan Hai berdiri selangkah demi selangkah, mengangkat kepala dan dadanya dan menatap Zuoqi. Dia berkata, murid Yan Hai bersedia bergabung dengan Jianzhong. Oke, Zuoqi mengangguk setuju. Yan Hai awalnya adalah murid Jianzhong, tapi sekarang dia hanya lewat. Selanjutnya, Luo Yuanguo, Gu Suying. Murid Gu Suying bersedia bergabung dengan sekte Changhai. Gu Suying mengalami cedera kaki dan berjalan goyah. Ada senyum lembut di sudut mulutnya, dan dia membungkukkan badannya untuk memberi hormat pada Tetua King. Oke, Penatua King mengangguk puas. Kemudian roll call dan naik satu persatu, pada dasarnya mereka sudah memilih kasus mana yang akan diikuti. Oleh karena itu, kecepatannya sangat cepat, dan segera sampai di Jun Xiaolei. Ketika Jun Xiaolei mengklik namanya, dia masih menolak untuk mengambil langkah, tetapi menatap Junjiu dengan cemas dan bertanya dengan suara rendah, mau kemana, saudari Jiu? Apa yang tidak dia katakan sangat jelas. Kemanapun Junjiu pergi, dia akan pergi ke sana. Sebelum Junjiu dapat berbicara, suara Jun Yunsue yang menyendiri dan tinggi terdengar lebih dulu. Dia memarahi dengan menghina, Jun Xiaolei, jangan buang waktu semua orang. Ini aula utama, kamu benar-benar datang dari garis samping, kamu tidak tahu aturannya, tidak tahu etiketnya, itu memalukan. Mata Jun Xiaolei memerah, semua orang terkejut, mereka tidak menyangka Jun Yunsue berbicara dengan sombong di aula. Namun, yang membuat para murid semakin sulit dipercaya adalah bahwa tidak ada sesepuh suzerain yang memarahi Jun Yunsue. Jun Yunsue melihatnya, dan membusungkan dadanya dengan lebih bangga. Melalui cadar, sepasang mata menatap Junjiu dengan kejam. Tidak senang atau marah, Junjiu sedikit menunduk dan menyentuh Xiao Wu. Dia berkata, pergi. Oke, Jun Xiaolei tidak ingin melihat Jun Yunsue, dia dengan enggan berjalan ke tengah. Jun Xiaolei tidak tahu kemana dia pergi. Dia awalnya ingin mengikuti Junjiu. Penatua Changhai Zongqing memandangnya dengan penuh kasih sayang, apakah itu Jun Xiaolei? Anda bersedia bergabung dengan Changhai Zong saya. Petik 2, Jun Xiaolei melirik Junjiu lagi, tetapi tidak menerima jawaban apapun. Jun Xiaolei tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan berkata dengan mata berair, aku bersedia. Setelah Jun Xiaolei adalah Yun Qiao. Yun Qiao tampak tenang, dengan senyum lembut. Murid Yun Qiao bersedia bergabung dengan Hunyuan Zong. Oke, Gusong bertepuk tangan dengan gembira, mengedipkan mata pada Yun Qiao. Sekarang Yun Qiao ada di sini di Hunyuanzong, dia punya teman. Setelah bahagia, Gusong menatap Junjiu dengan penuh semangat. Dia berharap Junjiu juga bisa datang ke Hunyuanzong. Namun, yang berikutnya bukanlah Junjiu, melainkan Jun Yunsue. Wuxiang mengerutkan kening, ketidaksenangan melintas di matanya. Dia berkata, kerajaan surga, Jun Yunsue. Jun Yunsue mendengus dingin, duduk di aula dengan sikap menyendiri dan angkuh seperti teratai putih, dadanya membusung dengan dominan. Dia sangat sombong sehingga dia bahkan menolak untuk berdiri dan berjalan ke tengah aula.
Melihat ini, alis Wuxiang berkerut lebih dalam, dan rasa jijik di matanya semakin dalam. Melihat ekspresi kekasihnya, Meng Ziyuan mengerutkan kening untuk melihat Zuoqi. Master Sekte Zuo, Anda harus melalui formalitas saat menerima seseorang. Zuoqi, Master Sekte Meng benar. Jun Yunsui adalah orang yang berbakat. Master Sekte Pedang saya telah mengirimkan perintah kepada lelaki tua itu, bersedia secara pribadi terima Jun Yunsui untuk murid yang tertutup. Boom, panci itu meledak di aula utama, dan semua orang tercengang. Melihat Jun Yunsui dengan tak percaya, ekor yang terakhir hampir mencapai langit. Semua orang tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Sifat murid tertutup jauh berbeda dengan murid biasa, bahkan Ru Wuxiang hanyalah murid dari penguasa Danzong, bukan murid tertutup. Karena murid yang tertutup berarti dia akan mengambil alih sebagai penguasa berikutnya. Tuan Jianzong belum pernah bertemu Jun Yunsui, jadi dia ingin menerimanya sebagai murid tertutup. Penatua King berkata dengan kaget, "Wakil Suzerain Zuo, apakah Anda bercanda?" Bab 209, terima saja Jun Yunsui sebagai murid tertutup. Wuxiang, yang selalu menjadi murid paling terkenal dari 5 sekte, terlempar ke tanah. Wuxiang tercengang oleh celah antara langit dan bumi dalam sekejap. Mereka melihat ekspresi Zuoqi seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Sebelum Zuoqi dapat menjawab, Jun Yunsui berdiri dan memelototi suara-suara yang mendominasi kerumunan. "Ada apa? Apakah kamu cemburu? Aku memiliki bakat yang luar biasa, dan Master Sekte Pedang menerimaku sebagai murid tertutup. Yumu adalah bodoh dan konyol. Anda bisa tahu siapa yang dimaksud Yumu? Lihat saja ke arah Jun Yunsui menatap Jun Jiu." Sebelum para murid datang, Jun Yunsui mendengar semua orang berbicara tentang Jun Jiu, dan mereka sangat kagum. Menyimpan dendam, Jun Yunsui langsung menusuknya sekarang. "Sombong." Meng Ziyuan menamparkan meja dengan marah, "Bahkan jika kamu adalah murid tertutup dari Master Sekte Pedang, beraninya kamu berbicara omong kosong di depan sekte. Kamu sangat sombong. Bagaimana kamu bisa menjadi masa depan Tuan Jianzong?" Penatua King juga membiru karena marah. "Hunyuanzong?" Penatua Tuki membuka matanya dan melirik Jun Yunsui dan Zuoqi, tetapi dia tidak berbicara. Kata-kata Jun Yunsui langsung membuat marah semua orang. Mereka adalah orang paling mulia dari 5 sekte, memegang kekuatan dari 5 sekte. Bahkan sebelum Jun Yunsui bergabung dengan Sekte Pedang, dia berani bertindak arogan di depan mereka. Siapa yang tahan dengan nada seperti itu? Zuoqi bergerak-gerak, dan diam-diam melirik Jun Jiu dari sudut matanya. Melihat Jun Jiu menggendong kucing itu, dia diam seperti gulungan gambar, jauh dari lelucon ini. Memikirkan apa yang dikatakan Jun Jiu tadi malam, Zuoqi menggertakkan giginya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Semuanya, tenanglah, Jun Yunsui masih muda dan naif, jadi tidak dapat dihindari bahwa kalian akan belak-belakan. Bukankah kalian memiliki pengetahuan yang sama seperti seorang anak?" Untuk sesaat, Meng Ziyuan dan yang lainnya melihat ekspresi Zuoqi dan He Sang, seolah mempertanyakan apakah mereka telah diturunkan. Salah satunya adalah wakil penguasa Jianzong, dan yang lainnya adalah sesepuh Tian Wuzong yang kuat. Menjadi begitu kurang ajar dan menyanjung, dan tetap melindungi Jun Yunsui. Bukankah dia diturunkan? Mungkinkah Jun Yunsui benar-benar luar biasa, sehingga perawatannya sangat tidak biasa? Ada saat hening di aula, dan tawa antusias pria itu datang, menarik perhatian semua orang. Saya melihat pria itu duduk dan berbaring di sudut, berbau alkohol di sekujur tubuhnya, dan pakaiannya berantakan. Dia sama sekali tidak keberatan dengan pengawasan orang banyak, dan perlahan meraih kursi dan bangkit. Mendongak, sudut mulut pria itu berkedut menjadi senyum liar. "Mata ikan masih mutiara, mari kita lihat nanti. Kamu Jianzong sangat suka mengambilnya. Dan Jun Jiu tidak bergabung dengan sekte itu, kan? Di mana dia?" Melangkah dan gemetar, pria itu berbalik di tempat. Membuat lingkaran. Pada akhirnya, jari-jari yang terhubung ke kendi berhenti dan mendarat di Jun Jiu. "Aku menemukanmu." Melihat pria itu, keterkejutan asli Meng Ziyuan pada Zuoqi dan He Sang, serta ketidakpuasan mereka terhadap Jun Yunsui langsung menjadi tidak bisa berkata-kata. Sudut mulutnya berkedut, dan dia menatap pria itu dengan jijik. Semua murid tidak mengenalnya, jadi mereka bersembunyi jauh. Melihat Jun Jiu menggendong Xiao Wu sendirian dan berdiri di sana sendirian. Pria itu berbau alkohol, dan pria acak-acakan itu berjalan ke arahnya, yang bagaimanapun juga terlihat aneh.
Yun Qiao mengerutkan kening dan hendak mengambil langkah, tapi Gu Song buru-buru menghentikannya. Jangan pergi, Gu Song Yu, itu Master Sekte Tianwu King Yu. Mendengar penjelasan Gu Song, Yun Qiao tertegun. Pemabuk jorok ini sebenarnya adalah raja dari Sekte Tianwu. Yun Qiao tidak pergi, tapi Jun Xiaolei tidak berhenti. Dia berdiri di depan Jun Jiu dan memelototi King Yu. Apa yang kamu lakukan? Pergi, gelombang-gelombang orang dewasa berbicara. Anak-anak jangan menyela. King Yu menekan kepala Jun Xiaolei dengan satu tangan, dan mendorongnya ke samping. Menurunkan kepalanya, King Yu menyeringai pada Jun Jiu. Jun Jiu sedikit mengernyit karena bau alkohol. Meong, Xiao Hu tidak bisa menahan asap, dan mengangkat cakarnya untuk mencakar King Yu. Bart, King Yu berkedip pada 3 goresan kucing cerah di dadanya. Kamu kucing benar-benar ganas. Memang benar hewan peliharaan mengikuti pemiliknya, tetapi kamu bahkan lebih ganas. Mereka menyebutmu pembunuh dan tidak mau menerimamu ke dalam sekte. Semua orang tersentak, lalu menatap Jun Jiu dengan mata sombong yang tak terhitung jumlahnya. Terus, sangat menyedihkan bahwa mereka tidak mau menerima Anda setelah menyelesaikan 5 kasus. Hahaha, tidak menerima Jun Jiu, Yun Qiao, Jun Xiaolei, dan Bu Song mengubah ekspresi mereka. Yan Hai dan Bu Suying saling melirik, juga terpana. Jika Jun Jiu tidak diterima, apa yang akan dilakukan Jun Jiu? Jun Yunsui dengan sombong dan tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan hanya dengan beberapa keterampilan. Apa itu? Kamu masih memiliki sedikit pengetahuan diri. Jika kamu ingin kehilangan muka, keluarlah. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Tidak ada gunanya kamu menangis. Setelah mendengar ini, Zuoqi dan He Sang ingin mencekik Jun Yunsui sampai mati. Sovereign, He Sang tidak bisa menahan cemberut. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia menangkap mata dingin Jun Jiu yang berkedip ke arahnya dari sudut matanya, He Sang hanya bisa menutup mulutnya dengan tergesa-gesa. Inilah yang dikatakan Tuan Muda, biarkan mereka mendengarkan Jun Yunsui. Hanya mendukungnya dan tidak peduli tentang hal lain. Tapi Jun Yunsui sedang mengejek Tuan Muda sekarang, bisakah mereka benar-benar menonton saja? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Tuan Muda? King Yu memandang Jun Jiu sambil tersenyum, mereka tidak akan menerimamu. Apa yang harus kamu lakukan? Bukankah kamu masih memiliki Tian Wuzong? Jun Jiu mendengar kata-kata itu, dan dia tidak bisa melihat kepanikan atau kebingungan di wajahnya. Dia tenang dan tidak tergesa-gesa, dengan senyum berperut hitam dan susah diatur. Apa menurutmu dia akan panik jika Wu Zong menolak menerimanya? Menangis pahit, hancur dan tak berdaya. Maaf, emosi di atas tidak pernah bisa muncul pada orang bijaknya Jun Jiu. Jun Jiu dan King Yu saling memandang, dan dia berbicara dengan nada santai dan sembrono. Guru Sekte Tianwu, Anda berdiri di sini hanya untuk mengundang saya bergabung dengan Sekte Tianwu. Berbicara dengan tajam dan kejam. Namun, King Yu dan Jun Jiu mengabaikannya. King Yu tersenyum lebih cerah. Iya, aku hanya mengundangmu. Kamu membenci wanita ini, bukan? Sepertinya kamu masih memiliki dendam. Zhong Jianzong terutama menerima dia sebagai murid tertutup. Kenapa kamu tidak adik perempuanku? Setelah dia melihatmu, aku harus memberi hormat dan memanggilmu paman. Bukankah itu menyenangkan? Petik 2. Klik. Gigi palsu seseorang ketakutan. Apa situasinya? King Yu ingin menerima Jun Jiu sebagai adik perempuan junior. Apakah ada operasi tamparan seperti itu? Saudari junior, senyum di sudut mulut Jun Jiu semakin dalam. Dia mengangkat alisnya dan bertanya balik, bagaimana dengan tuanmu? Tuanku adalah ayahku, yang sudah lama meninggal. Bagaimana aku bisa menjadi adik perempuanku? Kakak laki-laki saya juga bisa mengajari Anda mempertimbangkan untuk mempertimbangkannya. Bab 210. Seluruh aula hening, semua orang tercengang dan kaget, membatu menjadi patung batu, menatap kedua orang di aula itu dengan tercengang. Salah satunya adalah penguasa dari Sekte Tianwu, dan yang lainnya adalah Jun Jiu yang baru saja ditunjukkan bahwa sekte lain tidak akan menerimanya. Orang mengatakan bahwa puncak dan belokan berputar, tetapi ini terlalu cepat. Baru saja, dikatakan bahwa tidak ada yang mau menerima Jun Jiu, dan belum 2 detik sejak dia bersuka cita atas kemalangannya. Papa-papa segera menamparkan wajahnya, King Yu langsung ingin menerima Jun Jiu sebagai adik perempuan. Tidak peduli seberapa gilanya Jun Yunsui, dia juga berasal dari generasi yang sama.
Tapi Junjiu langsung menjadi sesepuh, rentang ini adalah neraka. King Yu, 1 detik telah berlalu, apakah Anda sudah mempertimbangkannya? Semua orang, apa yang dapat Anda pikirkan dalam sedetik? Bibir merahnya sedikit terangkat, dan senyumnya gelap dan sombong. Mata tertuju pada bibir lembab Junjiu, yang membuat orang ingin bergerak dan ingin mencium fangs. Junjiu berkata, "Oke, kakak senior." King Yu telah mendengar banyak orang menyebut gelar ini kakak senior. Tetapi dia tidak merasakan perasaan itu pada saat ini, seperti mata air bening yang mengalir melalui lubuk hatinya, yang sesaat dingin dan kemudian terbakar menjadi api yang berkobar dalam sekejap. Rasanya sangat enak, dia menyukainya. King Yu mengangkat tangannya dan menepuk bahu Junjiu. "Oke, adik perempuanku yang baik, mari kita saling menjaga di masa depan." Petik 2. Master Sekte King, apakah kamu mabuk dan berbicara omong kosong? Ekspresinya tak terlukiskan, lebih bingung dan sulit dipercaya daripada mendengar bahwa Jian Zonzong terutama menerima Jun Yunsue sebagai murid tertutup. Anda menerima magang untuk ayahmu, apakah ayahmu tahu bahwa dia ada di bawah tanah? Meng Ziyuan juga berkata, Master Sekte King, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Anda tidak boleh berbicara omong kosong. Petik 2. Master Sekte King, apakah Anda benar-benar ingin menerima Junjiu sebagai saudari junior? Tidak seperti yang lain, dia tidak kaget dan ditanyai. Matanya tertuju pada Junjiu, dan dia sepertinya merasa sedikit menyesal karena bibit yang dia incar telah direnggut. Ada apa? King Yu menarik Junjiu ke dalam pelukannya, melingkarkan lengannya di bahunya dan berkata, apa yang salah denganku menerima magang atas nama ayahku? Diam jika kamu punya pendapat, aku tidak akan mendengarkan. Saya akan meninggalkan kata-kata saya di sini hari ini. Junjiu adalah adik perempuan saya dari King Yu. Ini adalah Zonghua dari Sekte Tianwu saya, apakah Anda mengerti? Sudut mulut semua orang berkedut, mereka tidak mengerti dengan baik. Junjiu, dia mengangkat tangannya, memegang jarum perak di antara ujung jarinya dan menusuk tangan King Yu. Yang terakhir segera melepaskan tangannya dengan rengekan dan melangkah mundur, menjabat tangannya, ekspresi King Yu terkejut. Junior sister, tusuk aku dengan jarum. Sulit untuk mengetahui apakah pria atau wanita memberi atau menerima. Junjiu berkata dengan acuh tak acuh. Dalam kegelapan, Leng Yuan gemetar karena pelukan King Yu di bahu Junjiu. Dalam sekejap mata, Junjiu menusuk King Yu dengan satu jarum, dan mengangkat kepalanya dengan hati-hati, tepat pada waktunya untuk melihat senyum Mo Yue yang sedikit bengkok, kemalasan dan kegemarannya, sungguh luar biasa. Hanya ingin tahu, Leng Yuan mendengar suara Mo Yue yang dalam dan provokatif. Dia berkata, Xiao Jiwer tidak pernah memberitahu saya bahwa pria dan wanita tidak bisa akur. Nona Jun menyukai Tuan, jadi itu berbeda. Nona Jun jelas menolak dan tidak bisa menghindarinya. Apa yang dia katakan, benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Leng Yuan masih menghargai hidupnya. Tapi setelah mendengarkan kata-katanya, suasana hati Mo Yue jelas lebih bahagia. Dia bersandar dengan malas dan jahat pada pilar di sudut aula. Kecuali Junjiu dan Xiao Wu, tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaannya. Warna tinta yang dalam ditutupi dengan kecemerlangan keemasan. Menatap Junjiu dalam-dalam, dia tidak mau mengalihkan pandangannya sedetik pun. Jiwer kecilnya terlihat semakin enak gelombang aku ingin memakannya. Entah kenapa, ada rasa dingin di belakang punggungnya. Junjiu melirik Mo Yue. Mo Yue, dia menarik pandangannya dengan ringan dan menatap King Yu. Apakah tidak ada yang salah? Sudah pergi. King Yu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Junjiu, kapan kamu akan pergi? King Yu tanpa sadar menjawab Junjiu, aku mengadakan perjamuan malam ini, dan aku akan pergi setelah 2 hari libur. Junjiu mengangguk. Dia memegang Xiao Wu di satu tangan, dan melambai padanya dengan tangan lain yang menusuk jarum King Yu. Saya tidak akan menghadiri perjamuan lagi, saya akan beristirahat. Sampai jumpa dalam 2 hari. Petik 2. King Yu, termasuk semua orang, tidak bereaksi. Ketika dia sadar kembali, Junjiu sudah meninggalkan aula. King Yu tertegun sejenak, bergumam di mulutnya bahwa dia tidak ingin menghadiri perjamuan. Banyak sekali makanan enak, apa asyiknya istirahat. Setelah bergumam, King Yu juga melambaikan tangannya. Sampai jumpa di perjamuan malam ini. Setelah selesai berbicara, dia juga pergi, meninggalkan sekelompok orang yang bingung di aula.
Mereka masih tenggelam dalam berita bahwa Junjiu telah menjadi adik perempuan King Yu, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Jun Yunsue menggertakkan giginya dengan marah, dan tersentak kesakitan begitu wajahnya ditarik ke luka. Dia tidak percaya, dia sangat marah dan cemburu. Keluar dari ilusi labirin, Jun Yunsue memiliki intuisi bahwa dia bisa mengalahkan Junjiu. Dia adalah putri Jun Mingye, statusnya sangat mulia. Setiap orang harus memberi jalan untuknya, bermain prestise di depan para tetua dan penguasa dari 5 sekte, dan melihat mereka meniup janggut mereka dan menatap dengan marah, mereka harus menahan amarah mereka. Jun Yunsue sangat bangga, dia benar-benar melangkah ke langit. Tapi sekarang Junjiu melompat keluar lagi. Bukankah itu berarti tidak ada seorang pun di Wuzong yang akan menerimanya? Bagaimana dia menjadi adik perempuan dari penguasa sekte Tianwu? Kecemburuan menjadi gila, kebencian melahirkan kebencian. Jun Yunsue mengepalkan tinjunya dengan erat, dia yang paling mulia, fokus semua orang. Junjiu bukan apa-apa, cepat atau lambat, dia secara pribadi akan mengalahkan Junjiu di depan semua orang. Injak dia di bawah kakimu, biarkan dunia melihat. Dia Jun Yunsue lebih baik dari Jun 90 juta kali. Dia, Jun Yunsue, adalah putri surga yang bangga. Hati Jun Yunsue membengkak, tetapi dia tidak tahu bahwa semua ini dilakukan dengan sengaja oleh Junjiu. Berjalan menyusuri jalan setapak dengan pepohonan menuruni gunung, Junjiu berkata, Jun Yunsue tidak cukup panas. Aku harus mendorongnya lagi. Dia akan berada di atas panggung ketika dia tiba di Jianzhong. Dia menoleh sedikit dan melihat di belakangnya, dan kemudian berkata, dikatakan bahwa kompetisi besar 5 sekte hanya setengah tahun lagi. Seharusnya cukup bagi Jun Yunsue untuk melakukan kejahatan dan memamerkan kekuatannya. Kamu takut dia akan lepas kendali? Mo Yue muncul begitu saja dan berjalan di samping Junjiu menatapnya. Ada Zuoqi menatapnya. Terlebih lagi, dia tidak bisa menghilangkan petunjuk spiritualku sampai dia mati, kecuali seseorang membantunya melepaskannya. Tapi hanya ada sedikit orang yang bisa membuka petunjuk spiritualku. Percaya diri dengan bakat saya sendiri. Setelah menjalani 2 kehidupan, kekuatan spiritualnya bahkan lebih kuat dan menakjubkan. Satu-satunya hal yang tidak cocok adalah tubuh yang tidak cocok. Dia tersenyum sembarangan, memiringkan kepalanya untuk melihat Mo Yue dan berkata, kecuali itu kamu, atau seseorang sekuat Leng Yuan. Jika tidak, bahkan jika kamu secara paksa melepaskan petunjuk spiritual, Jun Yunsue akan menjadi bodoh jika dia tidak melakukannya mati. Apakah kamu percaya itu? Tidak percaya? Ya, aku tidak pernah meragukan Xiao Jiwer. Mo Yue mengerutkan bibirnya. Yang lain tidak mengetahui kekuatan-kekuatan mental Junjiu, dia mengetahuinya dengan sangat baik. Itu jauh melampaui kekuatan yang dimiliki triple bawah. Jika tubuh ini tidak menjebak Xiao Jiwer, dia akan menjadi lebih kuat. Mo Yue menatap Junjiu dalam-dalam, matanya seperti jurang, dipenuhi dengan hasrat membara. Dia berharap dominasi fisik Junjiu akan cukup untuk menyamai kekuatan mentalnya. Saat bunga-bunga itu mekar dan berkelap-kelip, tibalah waktunya baginya untuk makan. Pasti sangat nikmat dan menggoda. Mo Yue, Junjiu tiba-tiba memanggil namanya. Bersambung.